Shalom, Shalom, selamat hari Minggu dan selamat datang mengikuti ibadah di Gereja KBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah minggu ini. Sebelum kita memasuki ibadah minggu ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita ke dalam saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari BN nomor 581 ayat 1 sampai 3. Putra
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita dengarkan perintah Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tersurat dari kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan, mari kita memohon kepada Tuhan agar kita dapat melakukan sesuai dengan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sesudah Yesus
Kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, tersurat dari Kitab Keluaran pasal 32, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Dari Kitab Keluaran pasal 32, ayat 1 sampai dengan ayat 14, mari kita membacanya secara responsoria. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata padanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Lagi firman Tuhan pada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegak tengkuk. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapa Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman pada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Kita baca sama-sama ayat 14. "Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dilancangkannya atas umatnya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara di dalam hatinya. Amin."
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita dengarkan khotbah Jemaat minggu ini. Shalom. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Warta Jemaat Minggu 15 Oktober 2023. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-19 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah, dengan topik banyak terpanggil tetapi sedikit yang terpilih, Matius 22 ayat 1-14. Yang kedua, perayaan kebangkitan kaum Bapa. Pada hari ini Minggu 15 Oktober 2023 di kebaktian pukul 9.30 WIB atau bahasa Batak akan diadakan perayaan kebangkitan kaum Bapa HKBP Mampang Perapatan dengan tema banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih, dan subtema setiap ama terpanggil untuk melayani serta menjadi sukacita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Setelah warta ini diberikan kepada Ketua Kaum Bapa dan Ketua Perayaan Kebangkitan Kaum Bapa untuk menyampaikan kata sambutan, dilanjutkan dengan paduan suara dan doa syafaat. Dan setelah acara ibadah minggu ini selesai, akan dilanjutkan acara ramah tamah di gereja ini. 3. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini, Minggu 15 Oktober 2023, kita akan melakukan persembahan ke depan altar untuk keperluan Badan Penyelenggaraan Pendidikan atau BPP HKBP. 4. Pertangyangan Week. Pada hari Selasa 17 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian Week di Week 4 dengan tuan rumah keluarga Nyonya Sintua F. Siahaan Boru Tampu Bolon bertempat di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut, secara khususnya jemaat Week 4. 5. Penelaahan Alkitab atau PHD. Selasa 17 Oktober 2023 pukul 10 WIB PHD Inahana. Kamis 19 Oktober 2023 pukul 17 WIB PHD Ina Kamis. Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 18 WIB PHD Naposo Bulung. Kegiatan PHD bertempat di Gedung Serbaguna. 6. Liturgi Natal Sekolah Minggu. Sesuai dengan program Sekolah Minggu 2023 tentang kegiatan Natal anak sekolah minggu, diberitahukan kepada orang tua anak sekolah minggu pada hari ini, Minggu 15 Oktober 2023, akan dimulai pembagian liturgi Natal sekolah minggu. Bagi anak sekolah minggu yang ingin mengikuti liturgi Natal, dapat menghubungi GSM masing-masing kelas. PIC kelas kecil, Kak Sherly Hutajulu dan Kak Marta Sijabat. Kelas 1 dan 2, Kak Angel Simanjuntak. Kelas 3 dan 4, Kak Celi Manalu. Dan kelas 5 dan 7, Kak Via Purba. 7.
digitalisasi administrasi HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari ini, Minggu 15 Oktober 2023, pada pukul 13.00 WIB, Panitia Profesionalisme dalam Penata Layanan akan melaksanakan program Focus Group Discussion atau FGD, digitalisasi administrasi jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, yang dilaksanakan secara luring bertempat di HKBP Selipi Jakarta Barat dan juga secara daring melalui Zoom. Kegiatan ini diikuti oleh Sintua BSA Lumban Tobing sebagai Sekretaris Jemaat dan Sintua Harles Sinaga sebagai Bendahara Jemaat dan Milen Hutahayan sebagai administrasi. 8. Rapat Pendeta Hatopan pada hari Senin sampai Jumat 16 sampai 20 Oktober 2023 bertempat di Jetun Silangit Siborong-Borong akan diadakan rapat pendeta Hatopan HKBP 2023 dengan tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, Matius 5 ayat 45, dan subtema pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Sehubungan dengan itu akan berangkat pendeta resort dan pendeta fungsional mengikuti rapat pendeta tersebut. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan dapat menghubungi sekretaris jemaat. 9. Jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa jemaat yang sakit. 1. Nyonya Simarmata Asna Borusiman Kusong, sektor 1 di rumah. Nata Desmanik, sektor 2 dirawat di rumah. 3. Togu Catur Windu Sihite, sektor 4 dirawat di rumah. Hari Susilo Marpaung, sektor 1 dirawat di rumah. Rian Jogi Elia Panjaitan, sektor 5 dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Dan 6. Dumada Vega Liana Boru Tampu Bolon, sektor 1 dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. 10. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari BN nomor 727. Aku
Informasi seluruh dunia, hampir tak ada lagi batasnya. Kalau zaman ini cepat berubah, firman Tuhan akan dekat. Berdayakanlah warga gereja, masyarakat bangsa kita, agar setia dalam iman. Walau banyak perubahan, kan menjadi berkat Tuhan dalam Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pertemuan kita pertama saya sebagai pelayan khotbah atau pelayan firman di jemaat kita. Barangkali ada mungkin 1-2 orang minggu kemarin tidak bersama dengan kita ketika kami dilantik atau diojakkan di jemaat kita ini. Karenanya saya perkenalkan diri, Pendeta Sontar Robert Pandiangan, istri Florina Borupurba, dan Tuhan anugerahkan dalam keluarga kami 2 anak putra dan 3 putri. Sudah menikah semuanya dan cucu 10 orang. Dan kami belum tinggal di tempat ini karena baru tanggal 29 nanti temu pisah di HKBP Resort Jakarta. Oleh karenanya di atas tanggal 29 baru kami nanti tinggal di tempat kita atau di Pargudungan ini. Demikian perkenalan singkat Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, horas. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini di minggu 19 setelah Trinitatis dengan topik banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih, dari Matius 22 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan baca untuk kita. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan lemak piaraanku, ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu.
Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang-orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi topik minggu kita, lado natarju alai otikdo natarpilit. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Sangat menarik Bapak Ibu Saudara kekasih, bahwa Tuhan Yesus menggambarkan tentang kerajaan Allah, kerajaan yang dibawa oleh Yesus ke tengah dunia, dan itu diberikan kepada orang-orang yang dikasihi, dan karena dasar kasihnya maka dia datang untuk menyatakan kerajaan Allah itu. Digambarkan dengan pesta perkawinan, pesta yang akrab dengan manusia, pesta yang akrab dengan kita sendiri, supaya kita lebih mudah memahami. Kita pernah menjadi tuan rumah, kita pernah menjadi tetamu dalam pesta perjamuan nikah. Sebagai tuan rumah, ya, mempersiapkan suatu pesta hajatan pernikahan bukan mudah, apalagi kehidupan kita di kota sekarang ini. 1 tahun barangkali atau mungkin lebih sudah ada mempersiapkan tempat di gedung mana ya nanti untuk jamuan ini diadakan. Bukan hanya soal tempat, tapi ada lagi yang dipikirkan. Isedo parhata ate pengidota. Kemudian ada lagi untuk persiapan-persiapannya. Siapa nanti ya cateringnya atau mempersiapkan makanan. Lalu menghubungi ya IO-nya siapa kira-kira. Lalu sedemikian rupa akan ya memberikan informasi supaya mereka bisa menata sedemikian rupa. Bahkan penari juga sudah harus dipersiapkan ya sedemikian rupa. Fotografer apalagi tidak bisa dilupakan lagi sekarang. Itu artinya bahwa mempersiapkan suatu pesta perkawinan bukanlah yang mudah. Dan tuan rumah sudah memberikan perhatian, sudah memberikan tenaganya untuk mempersiapkan segala sesuatu. Lalu kemudian ya kalau biasanya kita ada gokon do juju, wah ini juga di-create sedemikian rupa sangat bagus ya, dan itu diberikan kepada siapa yang akan diundang. Lalu tiba saatnya bahwa pesta itu akan dilaksanakan. Roma gokon, itu orang Batak ya, gokon, tapi nggak ada yang datang. Wah, tuan rumah sudah mempersiapkan serius demikian rupa, tapi tetamu yang tadinya diharapkan dan sudah dari jauh hari mereka sudah disounding, sudah diberikan undangan tertulis, dan sekarang ini dengan unik lagi bisa membuat undangan ya yang menarik sekali, tapi tidak ada yang mau datang. Dan sangat aneh alasan mereka, artinya tidak ada hubungan sebenarnya lagi soal waktu, sebab sudah jauh hari dipersiapkan.
Tapi alasannya apa yang dikatakan ada 2 yang menonjol tapi 3 yang menjadi penghalang itu. Yang pertama mereka mengatakan bahwa ada yang mengurus ladang. Ladang itu sebenarnya bisa diatur oleh pemiliknya kapan dia harus pergi ke ladang itu untuk urusan mempersiapkan atau membereskan itu. Ada lagi yang berkata urusan bisnis, usahanya sedemikian rupa. Dan kalau kita membaca di paralelnya itu di Lukas 14 di ayat 20 ada lagi alasan soal keluarga, ya, soal dia baru nikah, itu bisa kita baca di sana. Bapak Ibu Saudara, yang lebih keras lagi, ternyata mereka membunuh hamba atau pelayan yang disuruh oleh tuan rumah itu. Ditangkap, disiksa, dan kemudian dibunuh. Itu yang menjadi penghalang, itu yang dibuat mereka menjadi alasan untuk tidak hadir, untuk tidak datang, untuk tidak menghormati tuan rumah itu. Hal-hal duniawi, hal-hal yang berkaitan dengan jasmani, kemudian pelampiasan emosi sedemikian rupa, lalu itu yang mereka lakukan menyikapi sikap baik dari tuan rumah itu. Saudaraku, dikatakan kalau pesta harus jalan. Ini harus kita ingat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengatakan pesta itu harus jalan. Aku sudah mempersiapkannya, makanan sedemikian rupa dari ternak saya sendiri yang dipersiapkan di sana. Dan di bagian akhir dari kata persiapan itu dikatakan segala sesuatunya demikian telah dipersiapkannya. Di ayat 4 semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ketika kita menerima perjamuan kudus, ungkapan yang sama pasti kita dengar. Ida jalade hamuma dengga basani jahuba. Hal yang sama ketika Yesus membuat perumpamaan tentang undangan kepada orang yang mau meresponnya, sudah tersedia semuanya. Tapi penolakan yang muncul, Bapak Ibu Saudara, penolakan yang datang dari orang-orang yang diharapkan datang, penolakan sedemikian rupa melecehkan tuan rumah, melecehkan segala apa yang telah dipersiapkannya. Bapak Ibu Saudara, kemudian hamba-hambanya disuruh pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Sekarang terbuka ada babak baru. Terbuka bukan hanya kepada orang yang tadinya telah diharapkan datang, telah diberikan undangan, tapi kepada orang-orang yang tidak didaftarkan tadinya, yang tidak ada janji sebelumnya, ajak mereka semuanya. Dan ini yang penting, bahwa ini adalah tentang kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu kemudian terbuka untuk siapa saja, dan hamba-hambanya diutus untuk mengajak mereka menikmati jamuan itu. Terbuka kerajaan Allah kepada setiap orang di mana saja dan keadaannya bagaimana sekalipun. Tidak ada ikatan-ikatan, tidak ada ketentuan-ketentuan dasar lagi seperti yang tadi ada undangan sebelumnya. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa ini menggambarkan
kerajaan Allah itu yang tadinya diarahkan kepada satu suku bangsa yang terpilih sedemikian rupa, tetapi karena mereka menolak, lalu kemudian terbuka kepada orang-orang yang tadinya tidak terikat dengan perjanjian itu. Dan itu adalah bangsa-bangsa yang lain. Tapi sekarang ayo mari semuanya. Dan untuk itu ada dua hal yang sangat penting. Pertama, ada hamba-hamba yang diutus untuk mengajak ke persimpangan jalan. Pergilah siapa saja di sana, ayo ajaklah mereka. Dan kemudian tentunya orang-orang yang mau datang itu. Dan itulah Bapak Ibu Saudara gambaran daripada kerajaan Allah itu hingga tiba, atau saat kita masih di luar bangsa perjanjian tadinya. Jadi ada pintu masuk sehingga kita bisa bersama-sama juga untuk menikmatinya. Dan itulah keberadaan kita sekarang ini. Jika yang diundang itu kita pahami dalam perjalanan sejarah kerajaan Allah, itu adalah umat Israel yang telah dimulai, tadi kita dengar dari Abraham, tapi sekarang mereka telah menolaknya, lalu terbuka untuk orang-orang lain. Sekarang yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, jika itu adalah undangan untuk kita semua dan kita sekarang ini memang sudah ada di dalamnya, kita sudah ada dalam kerajaan Allah itu, apakah sudah cukup berada begitu saja? Ternyata tidak. Masih ada screening tampaknya. Screening itu dia datang melihat satu persatu. Tuan rumah yang itu adalah Allah melihat. Ternyata ada katanya yang tidak memakai pakaian pesta. Loh, kok bisa masuk? Ya mungkin di awalnya dia bisa masuk ke dalam sesuai dengan undangan dari pelayannya tadi, tapi setelah di dalam ada macam-macam, sehingga pakaian pesta kalaupun itu mungkin tadi ada, tapi sekarang tidak dikenakannya, atau mungkin dia datang pada awalnya memang sama sekali tidak memakai baju atau pakaian pesta itu, tapi bisa menyelinap masuk sedemikian rupa, tapi yang pasti dia berada sekarang dalam kerajaan Allah itu. Tetapi ingat bahwa dia tidak akan bisa lepas dari pengamatan tuan rumah. Tapi sekarang akan muncul barangkali, lalu apa itu pakaian pesta yang dimaksud? Yang pasti bukan pakaian seperti yang kami kenakan sekarang ini, ada khas misalnya seperti ini ya. Bukan itu, bukan ulos, bukan pakaian tertentu yang mungkin mahal yang dijahitkan di Blok M atau di Pasar Baru atau di mana, bukan itu pastinya. Apa itu pakaian pesta? Pakaian pesta yang dimaksud itu, jika kita mengamati dari keseluruhan tentang kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus, itu berkaitan dengan iman dan ketaatan melakukan kebenaran dari Kristus. Sekali lagi, pakaian pesta yang dimaksud itu adalah iman dan ketaatan melakukan kebenaran dari Kristus. Mereka sudah ada di dalam satu tempat. Orang-orang yang diundang itu sudah berada di satu ruangan seperti kita seperti ini. Tapi ada yang tidak percaya. Percaya dalam arti sebenarnya. Kalau hanya kata percaya itu kita tahu bahwa iblis pun percaya kepada Yesus. Malah dia begitu tanggap, kau anak Allah katanya. Tahu dia sampai di situ. Tapi apakah dia menaati kebenaran dan melakukannya dalam kehidupannya? Itu yang menjadi pertanyaan untuk memahami apakah benar memakai pakaian pesta atau tidak. Oleh karenanya setiap orang
yang tadi diundang sudah masuk dalam pesta perjamuan itu atau dalam kerajaan Allah itu harus memeriksa pakaiannya. Apakah dia berpakaian pesta yang benar di dalam kerajaan Allah itu. Untuk itu tentunya kita akan memperhatikan apakah benar-benar kita percaya kepada Dia. Soal percaya Bapak Ibu Saudara itu bukan hanya mengetahui, itu bukan hanya memuji, tapi harus ikut juga melaksanakan. Setidaknya 3 ranah yang sangat penting dari kehidupan kita harus menunjukkan, menyatakan wujud daripada percaya itu. Percaya itu bisa ada ranah kognisi, aku tahu. Lalu ranah yang kedua adalah afeksi. Afeksi itu berkaitan dengan sikap saya, ekspresi saya. Ya, saya memuji, saya menerimanya, saya berdoa. Tapi untuk percaya yang sepenuhnya tidak cukup sampai di sana. Pernah seorang pemuda kaya datang kepada Yesus menanyakan apa lagi yang harus dikerjakannya supaya dia benar dan pasti masuk dalam kerajaan Allah. Lalu apa katanya? Apa dikatakan hukum Taurat? Oh, si pemuda itu mengatakan, oh, aku itu sudah lakukan semuanya. Aku tidak membunuh, aku tidak berzina, aku tidak mencuri. Oh ya, baiklah. Tapi sekarang juallah semua hartamu, lalu berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang miskin. Lalu ikutlah aku. Jadi enggak dilakukan oleh si pemuda kaya itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Dan itulah yang kurang, dan itulah yang sering tidak melengkapi pakaian pesta. Saya tahu ada Yesus, saya tahu ada Tuhan, saya datang untuk beribadah, mengekspresikan bahwa Dia adalah Tuhan. Tapi satu lagi, yaitu doing, psikomotorik dari diri kita tidak bekerja, tidak melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga pakaian yang mungkin tadi sepertinya sudah ada di awal ketika dia masuk, tapi ketika dia berada di dalam perjamuan itu tidak terurus dengan baik, rusak sedemikian rupa, tercabik sedemikian rupa, bahkan mungkin sudah dilepaskannya karena tidak melengkapi sedemikian rupa. Dan itulah yang diperhatikan oleh tuan rumah, yang tentunya di sini adalah Tuhan kita. Lalu kemudian dipanggil hamba-hambanya. Loh, mengapa ini di sini? Dan dia juga ditanya, mengapa tidak memakai pakaian pesta? Dan dia juga sadar kayaknya, kayaknya dia diam. Enggak ada alasan sedemikian, enggak ada penjelasan apa-apa. Lalu dia disuruh dimasukkan di tempat yang paling gelap. Tentunya ini adalah hukuman. Tentunya ini adalah penghakiman. Dan benar, kalau kita melihatnya bukan pada saat pesta, kalau itu ada tadi kita berbicara mulai perjamuan, ya perjamuan kawin, lalu pada saat pesta itu, bukan di situ. Tapi ini kita melihat bahwa undangan pesta itu adalah kehidupan orang Kristen sejak dia memasuki kehidupan menjadi orang percaya tadi atau pengikut Kristus. Lalu dalam perjalanan hidupnya sedemikian rupa tentunya tadi diamati oleh Tuhan kita. Lalu nanti akan ada waktu di mana kita semua akan diadili. Ini tidak berpakaian pesta selama ini, ayo masukkan ke tempat yang paling gelap. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tugas kita pada saat ini
adalah memperhatikan pakaian pesta kita yang tadi. Amat sia-sia kita berada di dalam kebersamaan dengan umat. Kita berada dalam tubuh Kristus, dalam kerajaan ini sekarang, tapi ternyata pakaian pesta kita tidak beres, pakaian pesta kita tidak baik, sehingga pada waktunya akan dikeluarkan, dihukum. Itu berarti dalam kehidupan kita sehari-hari perlu melaksanakan, menaati kebenaran-kebenaran daripada Tuhan. Itu yang akan kita lakukan, itu yang akan kita kerjakan sehari-hari, melengkapi pakaian pesta kita supaya kita nanti terpilih. Lihat banyaknya tadi yang dipanggil tadinya jauh-jauh hari sedemikian rupa, tapi mereka tidak ikut, pada akhirnya tidak terpilih. Kemudian ada diundang sedemikian rupa, dibuka pintu kemurahan, anugerah, lalu dibolehkan masuk. Tapi setelah di dalam ternyata tidak berpakaian pesta, dia juga tidak terpilih. Supaya terpilih, ayo kita mengenakan iman kita yang baik, iman kita yang 3 ranah tadi bekerja. Aku tahu. Dan untuk itu kita perlu memahami firman Tuhan, perlu PhD atau PA, penilaian Alkitab, supaya kita memahami firman Tuhan lebih baik. Perlu afeksi, perasaan kita, sikap memuji Tuhan. Berdoa, menyerahkan diri. Lalu psikomotorik kita juga, ya, gerak kita, aksi kita harus tampak bahwa kita adalah orang yang menaati kebenaran-kebenaran Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan bersukacita dengan Parhihion Ama. Berharap nanti di minggu siang bukan hanya Bapak yang hadir, Ibu juga perlu hadir ya. Sebab begitu baik. Oh, tidak di sini lagi spanduknya ya. Subtema yang ditorehkan panitia Parhihion Ama. Punguan Ama terpanggil untuk melayani serta menjadi sukacita di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Menjadi sukacita. Ya, ada 2 di sini, melayani dan menjadi sukacita. Aka ama, artinya amang dipanggil sekarang ya untuk melayani, tapi sekaligus menjadi sukacita. Sukacita di mana? Saya perhatikan lagi, dikatakan dalam keluarga yang pertama, bukan di luar sana menjadi sukacita dia, tapi di dalam keluarga. Ingat, keluarga itu adalah miniatur gereja, gereja yang terkecil. Gereja kita pahami adalah persekutuan orang percaya lebih dari 2 orang. Rumah tangga ada 2 suami dan istri, tapi ada lagi lebihnya. Ada anak, ada yang lain lagi, ya mungkin keluarga kita di situ. Itu keluarga. Makanya miniatur gereja sudah lebih dari 2 orang, itu persekutuan. Dan di situ harus ada ibadah sebagai ekspresi iman tadi. Di situ ada pemahaman Alkitab. Disitulah perannya ayah atau kepala rumah tangga sebagai imam untuk menyatakan firman Tuhan. Dan di situ juga lah mereka bersama-sama melakoni kebenaran tadi, bersikap kepada anggota keluarganya sedemikian rupa. Oleh karenanya Amang, terutama Amang lah dulu sekarang, nanti kita akan ikut juga ya, membagi waktu kita bersama-sama di puncak dari perayaan ini. Tapi ibu juga semuanya, perempuan juga semuanya, ayo kita bersama-sama juga menopang para ayah atau ama atau suami dalam kehidupan bersama, supaya mereka juga benar-benar menjadi pelayan sekaligus juga menjadi sukacita dalam
keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersuka cita, ya Allah Bapa, sebab Engkau mempersiapkan bagi kami jamuan. Kami Engkau undang dalam kerajaan-Mu. Kami mengisi tempat yang tadinya pertama-tama adalah untuk orang-orang yang telah diundang, tapi mereka tidak mau, tapi terbuka untuk semua bangsa. Ya Tuhan, atasnya kami sangat bersyukur. Namun Engkau juga ingatkan bahwa di dalam kerajaan-Mu, dalam perjamuan yang telah kami terima ini sekarang dan akan berakhir nanti, Engkau memperhatikan apakah kami memakai pakaian pesta atau tidak. Ya Tuhan, ajarlah kami senantiasa teguh supaya kami memelihara pakaian pesta yang Tuhan kehendaki, di mana kami benar-benar percaya kepadamu. Percaya bukan hanya sekadar tahu, tapi percaya dalam sikap kami, ekspresi kami, demikian juga dalam aksi kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, kuatkan kami dengan Roh-Mu melakukannya, ya Tuhan. Kami berdoa untuk program kerja kami seminggu ke depan di jemaat, memberkati kami melakukannya dengan baik dan kami boleh ambil bagian untuk semua kegiatan tersebut. Secara khusus kami mendoakan Parhiyon Ama yang akan berpuncak pada hari ini, terutama pada siang hari nanti, berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk kegiatan Hatopan HKBP yang akan mengadakan rapat pendeta pada minggu ini di Perkampungan Pemuda Jitun Silangit. Berkatilah semua pendeta HKBP yang akan bergerak sebentar lagi menuju ke Perkampungan Silangit. Lindungi pimpinan kami yang akan memimpin rapat tersebut. Kami juga berdoa Tuhan untuk warga jemaat yang sedang sakit dan dirawat seorang di rumah sakit, yaitu Rian Jogi Elia Panjaitan, dan 5 orang dirawat di rumah Inang Nyonya Simarmata Buru Simangunsung Natades Manik Togu Catur Windu Sihite Hari Susilo Merpaung Duma da Vega Liana Boru Tampu Bolon. Biarlah Tuhan atas anugerah-Mu mereka menerima kelegaan, atas berkat-Mu mereka menerima kesembuhan, dan biarlah mereka juga tetap mengarahkan harapannya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang akan berulang tahun pada seminggu ini, ada 18 orang. Tuhan menyertai memberkati mereka dalam sukacita mereka, sehingga mereka juga benar-benar memuliakan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendoakan warga jemaat-Mu yang sepuh, lindungi mereka dalam masa tua, sehingga mereka tetap ya Tuhan teguh iman kepadamu. Keluarga-keluarga juga berkati semuanya Tuhan, untuk memelihara kehidupan bersama, memelihara anak-anak mereka, mencukupkan apa yang ada yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Terpujilah Engkau Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Dayakan diriku ya
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jul, coba yang tadi yang dari awal, yang amak. Dimajuin. Cakep nih, cakep. Ini cakep suaranya. Suaranya cakep. Jul, nanti siang PPT, jangan lupa diputer. PPT Ketua Karyawan Ama, Ketua AMA, ada di situ semua di desktop.
password itu yang apa? Ama. Itu ama ya? Itu Parheon. Yang bawahnya ama. Bawah. Itu ama itu. Itu ama. Ya itu tadi ama. Yang tadi Parheon. Cik. Main siang siapa? Kita nyanyi bersama tentang rencana. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, ku sangat bersuka cita dan bersyukur jika kamu senantiasa taat kepada Allah Bapa Maha Kudus. Karena untuk itulah kita dipanggil hidup kudus seperti anaknya, karena Dia adalah Bapa Maha Kudus, sempurna tiada batasnya. Tetap menjaga Cek satu. Cek satu dua, cek satu. Mari kita kerjakan keselamatan kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut dan berbentahan.
Kau